Assalamualaikum. Hai kan? Apa kabar hari ini semuanya? Masih mengikuti untuk materi perkuliahan statistik bisnis dengan praktek langsung di SPSS? Nah, untuk materi kali ini, kita akan bicara mengenai uji deskriptif. Nah, uji deskriptif kali ini kita melakukan analisa frekuensi, deskriptif, dan eksplorasi. Nah, analisis frekuensi, kalau kita bicara, itu digunakan untuk menghitung frekuensi data pada variabel, lalu kemudian analisis statistik seperti percentile value, lalu central tendency, dispersion, dan distribution. Serta juga untuk menampilkan grafik. Analisis frekuensi itu dapat digunakan untuk menganalisa normalitas data dengan ukuran skewness dan kurtosis. Langsung saja nih. Baik. Nah, pada pengujian uji deskriptif di frekuensi, masuk ke dalam materinya, saya minta teman-teman nih sekaligus membuka YouTube, juga bisa membuka GCR Statistik Bisnis Anda masing-masing. Sekaligus mengikuti langkah-langkah pada YouTube ini, dan nantinya kita akan praktek langsung dengan baik. Saya akan memulai dengan membuka GCR terlebih dahulu. Oke, saya arahkan dengan membuka GCR teman-teman. Nah, ini adalah GCR statistik bisnis untuk kelas B di prodi akuntansi. Teman-teman dari prodi lain juga bisa sih mengikuti ini, nggak masalah. Jadi ini free untuk semuanya. Kebetulan saja saya saat ini mengajar untuk prodi akuntansi. Baik, kemudian kita langsung klik di tugas kelas. Kita akan bisa melihat nih, analisis uji deskriptif. Kita klik, lalu kemudian di sini sudah saya posting gitu ya. Seorang mahasiswa melakukan survei pasar untuk melihat seberapa efektif pengaruh iklan terhadap minat beli. Dilihat dari banyaknya jumlah iklan yang ditayangkan versus minta beli dari suatu konsumen atau minat ya, bukan minta, ini salah tulis. Minat beli dari konsumen. Anda diminta untuk membuat analisa deskriptif dan analisa eksplorasi dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilks. Nah, data itu dapat Anda ambil dari spreadsheet di bawah ini, teman-teman. Upayakan untuk melakukan hal yang sama dengan YouTube. Sekali lagi, upayakan melakukan hal yang sama dengan YouTube ini. Langkah-langkahnya cukup mudah sebenarnya. Baik, saya klik di spreadsheet. Saya di-share kembali ke teman-teman. Apakah sudah tampil? Moga-moga sudah tampil. Nah, ini adalah tampilannya. Terlihat ada 15 responden ya, atau 15 sampel gitu kan, dari perusahaan, dari konsumen. Dari 15 konsumen nih yang ditanya seberapa efektifkah mereka melihat iklan, kemudian bagaimana minat belinya mereka, mereka membuat suatu apa namanya, nilai tertentu gitu kan. Nah, kebetulan dari ini kita melihat sebenarnya bukan maaf ya, ini bukan 15 responden sih, 15 responden dari iklan, dari perusahaan. Nah, setiap perusahaan ini 15, ada 15 perusahaan, kemudian mereka menayangkan iklannya sebanyak 38 kali, kemudian dilihat ada beberapa orang yang melakukan pembelian sebanyak 22. Kita akan melihat seberapa aktif banyak iklan ditayangkan dengan minat beli sehingga eksekusinya oleh konsumen ya. Baik, kita akan memulainya dengan membuka SPSS terlebih dahulu. Nah, teman-teman, sekali lagi ketika teman-teman membuka SPSS itu akan selalu lama sekali. Saya harapkan teman-teman bersabar karena memang sistem SPSS ini sama seperti dia build sistem lagi gitu di dalam komputer.
Anda. Nah, semua versi itu sama, tidak perlu yang terbaru. Semua icon kurang lebih sama, eh, hanya ada beberapa fitur-fitur tambahan. Nah, ini sudah buka SPSS-nya. Seperti biasa, ketika kita buka SPSS, akan buka tampilan ini. Nah, hal ini untuk eh, mengatakan Anda mau melanjutkan pada penelitian yang sebelumnya atau hasil analisa sebelumnya, atau membuka hasil penelitian yang terbaru atau hasil analisa terbaru yang belum Anda input. Nah, kita kan baru nih, belum input. Maka new dataset kita klik 2 kali seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti yang sudah diarahkan sebelumnya, teman-teman, kita copy dulu ini, teman-teman, nilainya. Jangan subjek iklan minat beli itu nggak bisa ya. Kita klik ini dulu dari angkanya, kita klik salin. Lalu kemudian kita masuk ke dalam dataset tadi yang di SPSS. Lalu klik ini, lalu klik kanan dan paste. Oke. Lalu kemudian kita harus setting. Ingat kan, ini tulisannya masih var 1, var 2, var 3. Kita nggak bisa mengerti var 1, var 2, var 3 itu apa, gitu kan. Maka kita bisa melakukan klasifikasi di sini. Nah, ini variabel 1 itu subjek. Kita tulis sebagai subjek S1. Ini kode ya. Baru sini kita bisa tulis tulisan yang sebenarnya yang adalah subjek. Subjek responden. Nah, lalu kemudian ini variabel 2 ini kita katakan sebagai X ya. Lalu variabel 3 yaitu minat beli itu adalah Y. Lalu kemudian kita tulis di sini ini adalah jumlah iklan. Lalu yang Y ini adalah minat. Oke, karena kita melakukan analisa. Nah, kita lakukan ini pertama. Setelah dicek kembali lagi, kita klik data view seperti teman-teman bisa melihatnya. Klik, nah itu data view terlihat. Lalu kemudian kita lakukan seperti ini. Nah, lalu kita analyze seperti biasa, teman-teman. Ya, kita lakukan analyze. Setelah itu kita klik deskriptif statistik. Ini langsung keluar teman-teman. Ada frekuensi, deskriptif, explore, crosstab, sampai dengan key plots itu apa? Nanti ya teman-teman. Kita masih di sini, tapi kalau Anda ingin kepo silahkan Anda bisa cari USPSS lengkap versi sesuai dengan SPSS yang Anda. Baik, lanjut lagi di sini. Kita klik analyze, lalu kita klik deskriptif ya. Lalu kemudian ini deskriptif statistik, lalu kita klik frekuensi. Nah, setelah kita klik frekuensi akan muncul tampilan ini frekuensi. Lalu setelah itu kita klik kembali, masukkan semua variabelnya ya, yaitu variabel X dan Y saja teman-teman, untuk saja tidak perlu ya, variabel X dan Y saja, yaitu variabel jumlah iklan dan variabel minat beli. Lalu kita klik OK. Lalu tampilan akan muncul seperti ini di bookmark. Kelihatan kan? Nah, lalu kemudian ini menunjukkan bahwa banyak ya, ini semuanya valid ya hasilnya. Lalu kemudian kita bisa melihat nilainya untuk jumlah iklan itu ada berapa banyak frekuensi iklannya. Ada 44, sebanyak 44 kali itu ada 2 perusahaan yang melakukan penayangan iklan 44 kali. Lalu ada 46 kali juga melakukan 2 kali penayangan. Selebihnya dari 33 range 33 sampai 52 itu melakukan frekuensi setiap responden itu satu perusahaan semua beda-beda.
Lalu kemudian untuk minat beli bagaimana? Kita bisa melihat minat beli ternyata ada yang paling tinggi dengan minat beli yang sama itu sebanyak 20, itu ada 3 perusahaan atau 3 responden ya. Lalu kemudian jumlah minat beli terbesar itu umumnya adalah 25. Minat beli terendah dengan jumlah minimumnya adalah 14. Lalu berikutnya saya tutup ini. Aduh, maaf. Kita kembalikan lagi tadi untuk melihat central tendency. Central tendency itu seperti mean, median, summary, dan mode. Lalu pada dispersion seperti standar deviasi, variansi, range minimum, maksimum, dan estimate. Lalu kita lanjutkan teman-teman. Seperti yang saya utarakan kemarin, pada YouTube berikutnya Anda tidak perlu masuk ke dataset. Langsung dari sini udah bisa. Kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, kita frekuensikan seperti tadi sudah benar. Lalu kemudian bedanya kita klik statistik yang ada di sini. Lalu kemudian kita klik mean, median, mode, dan sum. Lalu kemudian kita klik standar deviasi, variasi, range-nya, minimum, maksimum, standar efektif mean-nya, lalu kemudian kita standar error mean-nya, lalu kemudian skewness dan kurvasenya kita klik. Lalu setelah itu kita klik tombol continue. Maka kita akan kembali pada kotak dialog frekuensi. Selanjutnya kita klik chart yang ada di sini. Di bawahnya statistik tadi. Lalu kemudian kita klik dengan kita pilih dengan histogram. Ini nanti teman-teman bisa melihat bentuknya seperti apa gambarannya ya, secara histogram betul. Lalu kemudian Anda boleh bar, boleh pie chart juga boleh. Lalu klik juga show normal curve. Ada show normal curve. Jadi bentuk kurva normalnya seperti apa sih? Gitu kan dari histogram itu. Apakah sesuai, kita bisa melihat tuh sesuai atau tidak kan? Di dalam bar tersebut, histogram tersebut maksudnya. Lalu kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ada kita tunggu sebentar. Oke. Ketika kita melakukan berikutnya, maka akan muncul log kedua. Yang kita lakukan tadi log kedua. Semua data itu valid. Terlihat juga ini jumlah item frekuensi tabelnya sama seperti yang di atas tadi kan teman-teman. Bedanya di bawah ini. Nah, Anda muncul statistik seperti ini ya. Lalu kemudian kita melihat pula ada histogram. Histogramnya lagi prosesing. Nah, ini adalah histogramnya. Oke, ini adalah bentuk kurva normalnya. Pada hasil data Anda itu cenderung mengarah kemana gitu kan. Lalu kemudian untuk minat beli seperti ini normal. Lalu kemudian kita kan bisa melakukan interpretasi di sini. Pertama, jumlah datanya itu ada 15. Lalu kita melihat min-nya, kalau kita lihat min-nya itu untuk jumlah iklan itu ada 42,4 dan minat beli ada 20,066. Ya. Lalu kemudian kita bisa melihat standard error of mean. Kita bisa lihat standard error of mean. Ini merupakan standar kesalahan untuk populasi yang diperkirakan dari sampel, dari ukuran rata-ratanya. Nah, itu terlihat untuk jumlah iklan, itu standar error mean-nya adalah sebesar 1,344 sekian. Lalu kemudian untuk minat beli, standar error mean-nya sekitar 0,81921. Lalu menurut berikutnya kita lihat ada informasi median. Median itu merupakan titik tengah dari data yang ada.
Dari jumlah iklan, itu ternyata titik tengahnya ada di 43 dan minat beli titik tengahnya di 20. Lalu ada mode itu merupakan modus, teman-teman, modus data. Modus datanya terlihat ini ada 4 ini sebagai mode aktifnya, lalu kemudian ada minat belinya itu 20. Ya, lalu kemudian di standar deviasi yaitu ukuran penyebaran. Oke, standar deviasi itu adalah ukuran penyebaran data dari rata-rata. Kita akan bisa melihat berapa sih ukuran penyebarannya gitu ya. Kalau kita lihat di jumlah iklan gitu kan, kita akan melihat bahwa jumlah penyebarannya sekitar 5,207 sekian. Lalu kemudian kalau di penyebaran untuk minat beli itu sekitar 10,067 sekian. Nah, untuk skewness ini dilakukan untuk mengukur distribusi datanya seperti apa, mengetahui bahwa data ini terdistribusi normal atau tidak, maka dihitung nih rasio skewness-nya. Nah, untuk rasio skewness normal atau tidaknya dengan perhitungan itu kita bisa melihat bahwa standar error skewness-nya adalah sebesar 0,580. Lalu kemudian begitu pula dengan minat beli itu yaitu 0,580. Ya, kita bagi dari skewness 0,038 ini khusus untuk yang jumlah ikan dibagi dengan standar error dari skewness-nya. Maka kita dapatkan berapa gitu kan. Nah, bentar, saya akan buka untuk kalkulator supaya teman-teman bisa melihat. Buka dulu supaya teman-teman bisa lihat semua. Nah, itu untuk kita melihat ya, terdistribusi normal atau tidak gitu ya. Sebuah data itu dikatakan distribusi normal apabila nilai rasionya itu antara minus 2 sampai 2. Itu dikatakan distribusinya normal. Nah, kita lihat tuh bahwa error skewness-nya adalah 0,038 dibagi standar terornya sebesar 0,580. Nah, masih masuk nih teman-teman. Karena kan range-nya kalau lebih dari minus 2 ataupun lebih dari 2 itu dikatakan sudah bukan normal lagi. Jadi seluruh data dikategorikan itu normal. Lalu saya akan mulai share screen kembali tampilan tadi log ya, log SPSS-nya. Untuk kurtosis, kita kan bisa melihat ini standar error of kurtosis sama dinilai 1,121. Nah, untuk kriteria yang digunakan sama, yaitu apabila lebih dari minus 2 ataupun lebih dari 2 dikatakan bahwa datanya itu tidak terdistribusi normal. Dalam hal ini, maka kedua data X dan Y ini sama-sama terdistribusi normal karena masih ada dalam range di dalam minus 2 hingga nilai 2. Untuk range, itu kita menganalogikan sebagai jarak data, yaitu nilai data dari data minimum ke data maksimumnya berapa. Nah, diketahui di sini bahwa jumlah iklan itu data range dari nilai minimum ke nilai yang paling tinggi, itu range-nya 19 bedanya. Sedangkan untuk minat beli itu range dari nilai minat beli atau jumlah minat beli terendah dengan jumlah minat beli tertinggi itu ada 11 range. Dengan nilai minimum kita terlihat di sini ini 33 dengan maksimumnya 52 ya. Kalau 52 dikurangi 33 berapa hasilnya? Itu pula di sini. 25 dikurangi 14 hasilnya 11. Seperti itu. Lalu ada sum yaitu penjumlahan dari data yang ada, gitu kan. Lalu kemudian kita bisa melihat berikutnya di sini baik jumlah iklan maupun minat beli semuanya terdistribusi normal. Baik. Baik. Lalu ini adalah
hasil akhir dari pertemuan kita di analisa deskriptif. Nah, lalu kita cek kembali apa yang harus kita lakukan di analisa deskriptif sudah semuanya. Oh, tinggal eksplorasi yang belum, teman-teman. Baik, kita akan melakukan eksplorasi. Nah, kita akan mengeksplorasi, kita kembali lagi pada log ini, tidak perlu ke dataset lagi, karena dari log ini kita bisa melihat ada ekstensi-ekstensi optional untuk analyze, ada di sini, semua yang harus dilakukan dari dataset yang tadi, masuk sini aja. Kita analyze untuk melakukan apa sekarang? Untuk melakukan analisis eksplorasi. Sebelum melakukan analisis eksplorasi, perlu saya jelaskan bahwa analisis eksplorasi ini digunakan untuk menggambarkan tentang statistik data yang lebih luas untuk melakukan uji normalitas pada metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk yang tadi saya utarakan sebelumnya untuk pembukaan ya. Nah, seperti apa yang dilakukan? Nah, sekali lagi klik analyze, setelah itu klik deskriptif statistik lagi, lalu kemudian kita klik explore, ada tulisan explore. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Pertama, masukkan semua, yaitu jumlah iklan, masukkan, minat kerja juga masukkan, kecuali subjek untuk responden. Kita tidak perlu memasukkan itu, teman-teman. Lalu selanjutnya kita klik tombol plot. Kalau kita klik tombol plot, lalu kemudian untuk melakukan uji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov, maka beri tanda centang atau cek gitu ya pada normality plot with test. Setelah sudah, lalu kemudian kita bisa klik tombol continue. Lalu kita akan kembali ke kotak dialog explore ini. Lalu kita klik tombol OK. Dan kita tunggu sebentar. Nah, muncul juga log berikutnya. Ini adalah, nah, yang kita lakukan sekarang, kita melakukan eksplorasi pada data. Nah, ini adalah hasil eksplorasi pada data. Kita akan bisa melihat apa saja yang diminta. Baik, ini kita lihat untuk case processing summary, kita akan bisa melihat bahwa seluruh data dari 15 responden semuanya valid 100%. Lalu kemudian untuk output deskriptif, kita akan bisa melihat ini. Ya teman-teman, kan itu adalah jumlah data teman-teman ya. Kita akan bisa melihat N ada 15 ya. Lalu tidak ada data yang hilang sama sekali dan semuanya valid. Dengan rata-rata untuk jumlah iklan, kita akan bisa melihat rata-rata atau minnya itu adalah sebesar 42,4 dengan Santero 1,3448 yang mana hal ini sebenarnya sudah ada teman-teman yang ada di area sebelumnya. 1,3448 lalu minnya adalah 42,40 pasti itu nilainya sama. Lalu bedanya di mana, Bu? Bedanya itu ada di trim min. 5% trim min itu adalah nilai rata-rata setelah dilakukan pemotongan 5% dari data yang terkecil. Nah, dan 5% dari data yang terbesar. Lalu terlihat bahwa nilai sebesar 42,3889 atau kita bisa katakan 42,39 adalah nilainya. Lalu berikut pula dengan minat beli. Lalu berikutnya kita masuk ke dalam tes normality. Untuk tes input di output outcome dari tes normality, kita kan bisa melihat hasil tes dari Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Untuk tes di Kolmogorov-Smirnov, pengujian kriterianya dikatakan data berdistribusi normal apabila nilai signifikasinya di sini itu lebih besar dari 0,05. Teman-teman, kalau yang kemarin itu harus lebih rendah dibandingkan 0,05. Kalau kali ini untuk tes Kolmogorov-Smirnov untuk normalitas data, itu nilai signifikasinya harus lebih besar dari 0,05. Sehingga ketika kita melihat hasil nilainya adalah 0,2, baik untuk jumlah iklan dan minat beli, maka dikatakan bahwa data merupakan data normal menurut Kolmogorov-Smirnov. Lalu bagaimana menurut
data menurut Shapiro-Wilk, kok Shapiro-Wilk pun sama, teman. Shapiro-Wilk pun juga mengatakan bahwa signifikasinya harus lebih besar dari 0,05. Jadi dapat dikatakan di sini untuk normalitas data adalah signifikan. Jadi bisa valid ya hasilnya. Lalu untuk apa Bu? Ini ada apa? Kita kan bisa melihat normal QQ, plot untuk jumlah iklan. Lalu ini juga kita bisa melihat observe value juga untuk besarannya seperti apa. Lalu minat beli pun juga sama. Apabila nilai-nilai titik ini nilai sebarannya itu sesuai dengan garis atau mendekati garis, maka dikatakan itu berdistribusi normal rata-ratanya. Data dari minat beli kita bisa melihat ini itu terdistribusi normal. Begitu pula dengan jumlah iklan di sini juga terdistribusi. Kalau tadi sebelumnya kita menggunakan histogram ya pada frekuensi, kalau pada explore dengan Shapiro-Wilk ataupun Kolmogorov-Smirnov kita menggunakan garis ini. Baiklah, akhir dari benar-benar akhir nih dari analisa deskriptif. Inti dari analisa deskriptif itu adalah untuk mengetahui seberapa normalnya data yang telah Anda kumpulkan. Kalau minggu sebelumnya kita bicara mengenai uji reliabilitas dan validitas itu untuk melihat seberapa berkualitasnya uh, pertanyaan-pertanyaan ya kuesioner yang Anda lakukan terhadap hasilnya, maka kali ini kita berbeda yaitu untuk menguji seberapa normal dari data yang Anda kumpulkan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Semoga harapan saya ini bisa menginspirasi teman-teman dan membantu teman-teman dalam melakukan praktek di penugasan mengenai uji deskriptif dengan eksplorasi dan frekuensi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa untuk sesi berikutnya.